Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita berlomba-lomba untuk memperebutkan tiket dari Allah, di mana tiket tersebut terbatas. Fungsi daripada tiket dari Allah untuk memperebutkan kedudukan yang terhormat di hadapannya, dan dengan tiket tersebut bisa memasukkan dia terhadap surganya Allah. Tiket apakah itulah yang dimaksud? Yaitu tiket seorang yang bertakwa. Tiket orang yang direbutkan mulai Nabi Adam sampai hari kiamat adalah hanya tiket muttaqin. Sebagaimana firman Allah tertera dalam surah Al-Hujurat, bahwa orang yang paling dimuliakan oleh Allah di hadapannya hanya orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang paling hebat profesinya, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, dan bukan pula orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang dipandang terhormat di hadapan Allah baik di dunia maupun di akhirat hanya orang yang memiliki tiket muttaqin. Yang kedua, di hadapan Allah nanti di hari yaumul kiamat akan dimasukkan oleh Allah terhadap surganya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah telah menciptakan surga di mana luasnya surga seluas langit 7 dan bumi 7, uiddat lil muttaqin. Allah ciptakan surga itu disediakan bagi orang hanya untuk yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Bagaimana untuk merebut tiket tersebut? Maka setelah kita melaksanakan kewajiban kita, bahkan termasuk rukun dalam Islam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau malah sebaliknya termasuk orang yang merugi? Mari kita introspeksi masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Apakah orang yang merugi? Dalam Al-Quran disebutkan orang yang beruntung disebut muflihun atau kalimat faizun. Tetapi orang yang tidak beruntung atau merugi dalam Al-Quran disebut khasirun. Dalam Al-Hadis disebut bahkan lebih daripada merugi, yaitu orang yang bangkrut, yang disebut dengan muflisun. Mari kita kontrol, kembalikan, apakah diri kita termasuk kelompok muflihun, faizun, atau khasirun, atau bahkan muflisun? Coba kita lihat bagaimanakah kriteria orang yang termasuk muflihun atau faizun. Sampai-sampai kita berdoa setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana bertemu dengan saudara-saudara kita dengan kalimat minal aidina wal faizin. Doa oleh para ulama, ya Allah, jadikanlah kami dari sebagian golongan orang yang kembali terhadap kesucian, wal faizin, dan jadikanlah kami termasuk kelompok orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya untuk mengembalikan terhadap kefitrahan? Salah satu orang yang mempunyai tiket muttaqin dan termasuk orang yang beruntung, bahagialah bagi orang yang bisa mengembalikan terhadap kesucian, di mana seluruh manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat asal mulanya adalah fitrah, bersih suci, tidak ada yang kufur, tidak ada yang kafir, tidak ada yang membangkang terhadap perintah Allah. Di mana suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ruh, mulai ruh Nabi Adam sampai hari kiamat di suatu tempat, yaitu tempat kumpulnya para arwah yang disebut dengan makom jama, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi pertanyaan yang besar-besaran, aklamasi yang besar. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kata Allah bertanya kepada ruh kita, ingat tidak ingat seperti itu? Alastu birabbikum, kata Allah, apakah bukan Tuhan kalian? Jawab kita di makom jama dulu, qalu bala syahidna. Orang yang membangkang sekarang, orang yang menolak terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, dulu di waktu makom jama serempak dia menyatakan siap menerima perintah Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qalu bala syahidna. Apakah kefitrahan kita sampai sekarang meninjak ke alam yang kedua setelah makom jama, yaitu makom arham, artinya tempat kumpulnya ruh yang di makom jama dan anggota badan kita selama dikandung oleh sang ibu, kemudian ditiupkan oleh Allah melalui malaikat, tempat ditiupnya ruh di waktu kandungan ibu 4 bulan. Singkat cerita, masih fitrah, masih begitu lahir ke alam dunia manusia, baik yang
casingnya muslim atau non muslim yang baru dilahirkan masih tetap dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih, tidak ada yang kufur, masih beriman. Maka dalam hadis diceritakan, barang siapa yang meninggal qoblal bulugh, sebelum balik, maka karena dia belum ditaklif oleh syara untuk beribadah, maka orang yang meninggal sebelum balik dijamin masuk surga. Baik anak muslim casingnya atau casingnya kafir, meninggal sebelum balik dia akan masuk surga, masih dalam keadaan fitrah. Setelah balik, disitulah apakah kita bisa meneruskan janji suci kita, apakah tidak. Bagi yang meneruskan dan melanjutkan janji kita di makom jama tadi, maka dia termasuk kelompok mukminin. Kemudian dia yang tidak melanjutkan janjinya tadi, yang fitrah tadi di makom jama, tidak meneruskan, bahkan memakai casing kafir, dia membangkang terhadap perintah Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Ada jalan lagi selain itu. Ingat firman Allah dalam hadis kursi, untuk kita mengembalikan terhadap kesucian, kefitrahan. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan puasa di siang harinya dan melaksanakan qiyamul lail di waktu malamnya dengan dasar imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan. Seperti tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia bisa mengembalikan terhadap kefitrahannya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Apakah syaratnya orang yang aid sehingga dia mendapatkan keberuntungan? Lihat dalam surah Ar-Rum ayat 31. Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Syarat untuk meraih kembali terhadap kesucian dan mendapatkan keberuntungan yaitu kalimat faizun. Yang pertama, munibina ilaihi, ay mutibina dalam tafsirnya, yakni orang yang bertaubat kepada Allah, kembali terhadap aturan Allah. Apabila kita ada kesalahan dengan zat Allah, segeralah kita minta ampunan kepada Allah. Dan apabila kita berbuat dosa, kesalahan terhadap sesama, munibina, sama itu juga, segeralah minta maaf terhadap sesama. Kenapa? Kita telah minta ampunan kepada Allah, tetapi ada dosa hak adami belum kita minta maaf atau memaafkan, maka Allah tidak akan menerima taubat kita. Berarti kita belum termasuk orang yang fitrah. Satu. Dua, wa aqimus shalah. Syarat untuk kembali terhadap kesucian kita, dirikanlah sholat. Rasulullah membukakan pintu jendela, kemudian menanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, lihat itu kali, sungai, ada 5 sungai. Kemudian kalian di sana di sungai yang 5 itu kalian mandi di 5 sungai itu dia sehari, setiap hari dan setiap malamnya. Apakah masih ada kotoran yang nempel di dalam anggota badan kalian? Jawab para sahabat, tidak ya Rasulullah. Itu gambarannya orang yang melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, maka dia bisa mengembalikan terhadap kesuciannya. Dua, wattaqu, yang ketiga orang yang bertakwa, artinya siap melaksanakan apabila diperintah oleh Allah, siap melaksanakannya, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah walaupun cocok dengan keinginan nafsu, siap menjauhinya. Wattaqu, orang yang bertakwa otomatis mendapatkan yang tadi, tiket yang tadi, kehormatan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Orang yang bertakwa tentunya bisa mengembalikan terhadap kesucian. Dan yang keempat, syarat untuk aid kembali terhadap kesucian adalah wala takunu minal musyrikin. Janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kenapa? Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun bentuk pengabdian kita terhadap Allah, tetapi dalam jiwa kita ada sedikit tentang kesyirikan, kekufuran, maka Allah tidak akan mengampuninya. Walaupun dosa kita sepenuh bumi dan langit umpamanya, asal tidak menyekutukan Allah, kemudian kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan mengampuninya. Tetapi apabila dosa kita ada kesyirikan terhadap Allah, Allah tidak akan mengampuni. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan Allah, syirik terhadap Allah, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah salah satu syarat untuk meraih aid, kembali terhadap kesucian. Di mana sudah diraih dan bisa kembali terhadap kesucian, maka wal faizin, tentunya dia akan mendapatkan tiket dan kelompok orang-orang yang beruntung. Allah menyanyikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia berbuat amal soleh, di antara yang bisa mengembalikan terhadap kesuciannya melalui taubat kepada Allah dan sesama, dirikanlah sholat, bertakwalah kepada Allah, dan jauhilah sifat kesyirikan, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia berbuat amal soleh, lahum maghfiratu wa ajrun azim, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Diperkuat dalam surah, masih firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha,
sungguh beruntunglah bagi orang yang bisa membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa, sehingga bisa mengembalikan terhadap kefitrahan, terhadap kesuciannya. Tetapi sebaliknya, maka termasuk orang yang merugi, bahkan termasuk orang yang bangkrut, orang-orang yang mengotori dirinya, artinya tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang bisa mengembalikan diri terhadap kesucian sehingga mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ij'alna minal aidina wal faizin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi millati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.